Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo. Ah, saya menjadi peneliti sejak tahun 1983 di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung Bandung. Kita akan melakukan kalibrasi, akan melakukan kalibrasi pH meter. Dan pH meter ini pH meter yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Um, saya berpengalaman di beberapa laboratorium karena pekerjaan saya utama adalah memberikan rekomendasi pemupukan ya untuk perkebunan perkebunan sehingga memerlukan analisa tanah dan daun. Dan pengalaman di luar negeri ada di Soil Physics Laboratorium di Massachusetts University dan apa namanya DSIR, Department of Scientific and Industrial Research di New Zealand. Kemudian tahun 90-an Water and Soil Plant Atmosphere System ya di CSIRO Soil Department, jadi ada di Townsville sekaligus di James Cook University, kemudian juga ada di UQ ya untuk transport processesnya ada di University of Queensland Brisbane. Nah, sekarang not so complicated karena ini adalah untuk petani dan kemudian untuk UMKM, apakah itu usaha makanan, terutama makanan yang cair gitu ya, seperti kefir gitu ya, atau juga lemon apa gitu yang cair-cair, kopi, teh, kakao gitu ya. Kemudian yang pertanian bisa juga yang sedang in adalah hidroponik. Cairan nutrisinya, pH-nya berapa, kemudian kolam ikan ya. Karena kolam ikan dari dataran tinggi ke rendah itu kan airnya macam-macam sumbernya. Dan kalau kalibrasi ada di mana laboratorium yang sangat saintifik itu biasanya 2 digital. pH meter yang murah sampai puluhan juta juga ada. Tapi sekarang bagaimana kita memakai ya sangat sederhana sekali pH meter yang apa namanya seperti ini, pH t-shirt pocket size gitu ya, yang 1 desimal. Dan yang paling penting memakai apapun alat adalah kalibrasi. Nah, ini nanti kalibrasi bagaimana kita melakukan. Yang pertama adalah sterilisasi, disterilkan dulu. Kemudian kita apa namanya akan melakukan kalibrasi. Jadi untuk pertama kali ini nanti akan ada bagaimana membuat larutan induk ya. Larutan induk kalibrasinya pH 4, kemudian pH 6,86. Jadi perlu diingat-ingat ini kalau di untuk larutan induk itu ini ya. Jadi jangan dibuang. Yang induk ini ditulisi, tutup itu juga harus ditulisi. Jadi ini usahakan larutan induk itu pakai gelas ya, pakai gelas supaya tidak terkorosi gitu ya. Kalau plastik kan masih bisa terkorosi untuk yang asam ya.
larutan induknya. Kemudian ini karena 250 ml ini untuk yang ditesnya gitu ya. Jadi ini bagian sensornya. Kalau menyimpan selalu harus ditutup. Jadi kelemahannya itu terpapar sinar itu akan mengalami kerusakan. Jadi pertama kali adalah kita tutupnya jangan keliru ya. Jangan keliru. Ini memakai air Aquades atau air demineralisasi. Ini karena untuk industri makanan ya, kefir gitu ya, atau sebangsanya, itu biasanya semua alat. Nah, jadi kalau bermain dengan bakteri gitu atau dengan mikroba adalah yang paling utama melakukan sterilisasi. Karena bagaimana kita SOP-nya bagus tapi ternyata tidak ada steril, itu juga repot. Jadi ini panas cuma diginikan gitu ya. Jadi istilahnya semuanya ini penampungannya, tutupnya jangan terganti-ganti. Jadi seperti ini. Karena hidroponik juga memerlukan pH yang khusus untuk ke masing-masing tanaman gitu ya. Kalau pH-nya melenceng, nanti merasa sudah menghilangkan investasi, kenapa nggak panen. Nah itu memang harus kita cermati. Hidroponik itu kuncinya memang ada di kontrol pH gitu ya, ada di kontrol pH. Itu makin kita bermain teknologi yang lebih rumit, kontrolnya suhu atau apapun itu tuh harus sangat cermat. Ini steering ya, steering. Kemudian larutan induknya adalah ini bikin yang kiri dulu. Jadi ini pH 4, larutan induknya 250 ml untuk melarutkan ini. Dan harus apal istilahnya. Jadi ini yang larutan 4 harus habis. Nah, seperti ini. Harus habis. Kemudian satunya 6,86. Paling tidak kita harus mengenal visual ya, bedanya yang 4 dengan yang yang 6,86 itu agak lebih besar ya, seperti gula pasir. Jadi istilahnya nanti kalau ada apa-apa, labelnya hilang, ketiup angin atau apa, oh paham gitu. Nah, masing-masing ini jangan dibuang. Jadi istilahnya kalau beli nanti di toko alat kesehatan atau alat laboratorium, mau beli pH buffer powder,
lebih enak kan, seperti ini gitu ya. Dan ini apa namanya, kalau di rumah nggak ada timbangan, ini bisa 250 kan, apa namanya. Tapi kalau biasanya kalau usaha kita di makanan resep, pastilah yang namanya timbangan itu punya ya. Apalagi kopi, suka minum kopi kan, timbangannya ini 250 cc, jangan lebih, harus pas. Jadi apa namanya, harus pas sekali ya. Terus kemudian satunya dinolkan dulu, juga ini 250 ml sebagai larutan induk ya, larutan induk. Nah ini kalau yang 4 itu cepat terlarut, kalau rupanya kalau yang apa, larutan 6,8 itu perlu di apa namanya, stir, diaduk. Ini di toko kimia 7.500 ya. Mungkin ini apa, diaduk. Kenapa perlu larutan induk dengan gelas seperti ini, dan kemudian kalau dites, jadi istilahnya umurnya biar panjang gitu kan, jangan sampai ini habis terkontaminasi, dibuang gitu ya. Jadi kita apa, memiliki cadangan. Nah ini masih kelihatan apa, kelihatan kristalnya. Iya, sudah hilang. Ingat, ini nggak boleh langsung dipakai ke satunya ya, nggak boleh, harus diingat, dicuci dulu, itu ya, harus di apa, dicuci. Cuci, kemudian selalu ada tisu, jadi tisu 1 lembar, jangan sayang-sayang, taruh, dibuang kemana gitu ya. Nah baru satunya, ini apa, lebih mudah. Nah kalau sudah begini, ingat lagi, harus segera dicuci. Nah, modelnya ada yang semprotan seperti ini, tapi juga ada yang dipencet itu ya, ada apa namanya, itunya, pipanya gitu ya. Ya ini lagi ya, bersihkan. Ini kan parkir, di tempat parkirnya gitu. Dan kemudian kita lihat ini ada on off-nya ya, ada on off-nya. Itu kan udah mulai kan. Ini kurang lebih 4 sentian, apa namanya, kalau diukur 4 senti ya. Nah ini, jadi istilahnya sensornya itu, kedalaman sensor itu 1 senti. Jadi dengan paling tidak 2 senti itu bisa diukur. Tapi ini kan 3 senti bisa. Padahal ini 9 senti. Ya toh? Jadi istilahnya marilah kita tuangkan di sini paling tidak setinggi, kalau ini sekarang 4 cm aja ya, 4 cm untuk latihan, 4 cm ya, yang 6,6. Nah ini jangan keliru. Ini juga apa, 4 cm. Nah ini larutan induk
larutan induk tutup rapat. Tutup rapat. Ini larutan induk tutup rapat. Iya. Nah, di tesnya yang 6, berapa? 86. Nah, ini nanti kita teskan ini berapa, gitu ya. Iya, ternyata 6,8. Nah, ini sedikit saja diatasin harus menjadi 6,9 ya, sesuai dengan apa petunjuknya. Jadi ini ada petunjuknya, berapa yang ada di sini harus di ini ada lubang kecil. Ini yang buat apa namanya? Nanti kalau beli saya kira punya ya. Iya, ke kiri. Ini harus pelan-pelan. Bagaimana supaya apa? 6,9. Iya, betul. Harus pelan-pelan. Orang lab itu kuncinya memang sangat lembut sekali tangannya. Iya, pelan sekali. Iya, betul. Dan perlu diingat sekali lagi cuci. Cuci ya. Nah, ini. Dicuci. Nah, ini. Terutama yang dicuci kena ininya, sensornya. Jangan sampai nanti apa karena kita tidak bersih itu akan mempengaruhi pengukuran yang lain, gitu ya. Itu. Nah, begitu. Nah, gitu. Biasanya ditutup dulu untuk mengamankan situasi, boleh gitu. Nih ya, tadi dipaskan kan yang 6,86, begitu dikalibrasi berapa. Nah sekarang ini mengukur yang 4,1. Di pelan-pelan dibiarkan dulu gitu ya, 4,4, 4,3 gitu kan. 4,3 gitu. Nah, kemudian akhirnya kalau ke kiri makin tinggi ini nanti bisa lihat tuh. Harus di 4. Iya, pelan-pelan, lembut sekali. Iya. Jadi ini sudah dikalibrasi ya, dikalibrasi. Kemudian ingat cuci lagi yang baik gitu ya. Itu memang syarat orang lab itu adalah sering mencuci. Sering mencuci. Ya. Kemudian ini tutup. Parkir di sini. Ya tak? Ini sudah selesai ya. Mau dikalibrasi 2 kali, 3 kali bagus gitu. Dan kemudian harus diingat ini yang dikasih, kalau yang ini induknya, ini yang buat tes kalibrasinya. Tadi itu totalnya 9 cm, kemudian kita ambil 4 gitu ya. 3 cm juga bisa. Nah, ini apa namanya? Kita simpan. Kita simpan. Dan istilahnya apa? Disimpan yang tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi istilahnya boleh disimpan di dalam kontainer seperti ini, hitam gitu kan. Jadi atau dikasih disimpan di aluminium foil ya, dibungkus gitu. Jadi kalau di lab itu kan kadang-kadang apa ada botol-botol yang tidak boleh kena sinar matahari dibungkus dengan aluminium foil atau black box gitu ya. Nah ini kan sudah. Nah sekarang ini pH meter yang sederhana ini siap untuk mengukur.
Oh ya, ini jangan dibuang ya. Jadi kalau nanti beli ke toko kimia atau toko apa alat kesehatan atau alat laboratorium, saya mau beli pH buffer powder. Nah, gitu ya. Nah, ini air, salah satu air mineral. Wah, air mineral gitu ya. Kita ukur, kita copot, kita masukkan, jangan masukkan semua, ini masukkan maksimal itu dalamnya 4 cm, 3 cm, 4 cm gitu ya. Sampai di sini gitu ya. Jangan lupa kita hidupkan dulu. Bisa dilihat berapakah berapa nih air mineral itu 5,7 ya. Saya nggak bisa menyebutkan mereknya. Nggak bisa menyebutkan mereknya ya. Jadi dicatat ya, air mineral apa namanya, salah satu adalah 5,7, 5,7 supaya nggak lupa, 5,7. Setelah itu ingat apa, cuci, iya, cuci. Dicuci ya. Terus kemudian begini, dan kita siapkan. Ini air mineral yang kedua. Air mineral yang kedua. Kita ukur. Iya, tadi berapa? 5,7. Ternyata ini air isi ulang. Saya juga nggak bisa nyebutkan. Ini 6,5. Jadi ternyata air itu macam-macam. Ini 6, oh naik 6,6. Istilahnya. Biasanya di apa, sabar 1 menit gitu ya. 6,8, turun lagi 6,7 gitu kan. Stabilnya adalah di 6,8. 6,8 gitu ya. Dan kemudian jangan lupa apa, cuci lagi gitu ya, cuci lagi. Cuci lagi ya, cuci lagi tisunya. Tisunya. Kemudian ini kebetulan ada apa namanya, cuka apel, yang kalau saya bangun pagi minum cuka apel 1 sendok. Ini kita lihat berapa, 3,8, 3,7, 3,6, stabilnya 3,5 ya, 30 detik ya, betul. Jadi ternyata turun lagi 3,4. Iya, 3,4 ya. Jangan lupa apa, cuci lagi gitu lah ya. Jangan lupa cuci lagi. Begitu. Terus kemudian dirap lagi gitu ya. Dirap lagi. Terus kemudian saya akan mengukur yang jadi kita air untuk tubuh itu, berat badan per kilo itu memerlukan 30 ml air. Kalau berat kita 65 kilo, kalikan 30, sehingga perlu air itu sekitar 2 liter lebih ya. 30 kali 65. Itu. Kalau 70 kilo bulat, 2 liter, 2,1 liter.
Nah, ini saya bikin di larutan elektronik, ya, elektrolit, ya, ada garamnya sedikit. Ini 300, paling enggak 3 cm ya, itu ya. Jadi jangan sampai kita dehidrasi ya. Ini tadi udah dicuci. Berapa ternyata larutan elektrolit itu yang sudah ada garamnya? Betul. 5, ya 5,9. 5,9. Jadi begitu, jangan lupa ini bersihkan tisu, gitu kan, tisu, begitu, dan tutup. Kalau ditutup ini kan tebel, tutup. Nah, kalau ditutup kan sensornya tidak akan terkena sinar matahari, gitu kan, dan simpan di black box juga boleh. Itulah kawan-kawan, para usahawan, usahawan makanan ya. Tapi ini kalau untuk informasi petani hidroponik ya, itu memerlukan setting yang sangat ketat. Untuk stroberi, terong, tomat, semangka, itu larutan hidroponiknya itu harus kisarannya 5,5 sampai 6,5. Jangan lebih dari 6,5, jangan kurang dari 5,5 ya. Jadi stroberi, terong, tomat, semangka, jadi ringnya yang sama. Sehingga kalau usaha terong, tomat, semangka itu bisa satu sistem gitu ya. Ada stroberinya itu terutama yang sekarang dang in gitu ya. Kemudian yang 6, pH 6 sampai 7, kembang kol, pakcoy, seledri. Nah, ini istilahnya di satu screen gitu ya. Screen house, ada seledri di sana, pakcoy di sini, kembang kol gitu ya. Kemudian 6 sampai 6,5 pH ya. Itu brokoli sama bawang putih. Kalau bawang merah 6,5 sampai 7. Jadi 6,5 sampai 5 itu brokoli, bawang putih. Tapi kalau usaha bawang putih nggak bisa campur dengan bawang merah karena pH-nya sedikit ke atas. Bayam, range-nya bagus nih, lebar, jadi nggak manja, 6 sampai 7,5 gitu ya. Terus kemudian mentimun. Mentimun ini harus ketat sekali, 5,8 sampai 6. Jadi betul-betul harus telaten. Kemudian kalau kentang, saya kira kentang hidroponik itu masih jarang, tapi range-nya 5 sampai 6,5. Lobak gitu ya tadi. Lobak sudah. Selada air yang paling banyak, 6 sampai 6,5. Kobis 6,5 sampai 7,5. Nanti kalau pengen daftarnya saya kira bisa inbox ya. Saya kira itu, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi untuk kegiatan di lapangan. Jangan lupa bahwa penyerapan hara ke dalam sistem akar, kemudian masuk sebagai metabolisme tanaman, itu sangat dipengaruhi oleh pH, kemasaman. Nah, gitu ya. Larutan atau tanah. Kalau tanah juga harus sama ya. Caranya itu 2,5 gram dilarutkan dengan air aquades atau demi 25 cc ya, mililiter. Jadi 1/10. Dikocok gitu kan, dikocok itu. Berapa itu. Harus diingat bahwa jangan sampai saya merasa sudah memupuk,
tetapi ternyata kita tidak bisa menghasilkan yang maksimal karena kemasaman larutan hidroponiknya atau tanahnya tidak pada range yang optimal. Saya kira itu. Pujo Raharjo dari pesantren Teknologi Duriat Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.